Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Andrieka Budi Sulistyo Adi, nomor induk mahasiswa 24105660858, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi teknik pesawat udara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto pada kelas 10 teknik mesin, mata pelajaran gambar teknik dengan materi gambar 3 dimensi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para siswa semuanya, kita sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, salah satu untuk mimpin laporan dulu. Duduk siap. Gerak. Lapor kelas 10 TM, jumlah 23 kurang 3, tir 20, keterangan 2 sakit, 1 dinas dalam. Siap mengikuti pembelajaran. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa, cukup. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semuanya ya? Oke, alhamdulillah sehat. Ya, mungkin ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Ya, nanti Bapak laksanakan presesi dahulu ya. Ya, oke. Sebelum kita atau nanti Bapak melaksanakan presesi, supaya kita menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kelas kita, saya minta semua peserta didik ngecek ya di laci masing-masing ya, apakah ada sampah atau tidak. Walaupun kalau kita lihat di lingkungan sekitar mungkin bersih ya, tapi kita sambil menjaga kebersihan, coba masing-masing dicek di lacinya masing-masing ada sampah atau tidak. Oke, ada sampah sih ya, dibuang dulu di tempat sampah ya, dibersihkan dulu. Nanti supaya kita pembelajarannya enak, tidak ada bau atau aroma yang kurang menyenangkan ya. Oke, dibuang dulu. Oke, sudah masuk. Ya, ditutup kembali. Oke, untuk kita meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semua siswa silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siswa Abimanyu. Siap, hadir Pak. Adiatma. Siap, hadir. Afrizal. Siap, dinas dalam Pak. Oke, dinas dalam ya. Oke, enggak apa-apa. Aidan. Siap, hadir Pak. Antonius Nopal. Siap, hadir Pak. Ayunda. Dava. Siap, hadir Pak. Dafli. Siap, hadir Pak. Fabion. Siap, hadir Pak. Minggu yang lalu pertemuan sebelumnya sudah menyampaikan tentang gambar teknik, terutama di materi apa namanya, masih ingat nggak kemarin ya Bapak sampaikan apa tentang gambar apa? Gambar 3 dimensi. Oke, gambar 3 dimensi. Untuk tujuan dari pembelajaran ya, yang pertama peserta didik memahami konsep gambar teknik 3 dimensi. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui perbedaan antara isometri, dimetri, dan oblique.
Ya, oblique biasanya disebut secara umum biasanya dengan proyeksi miring. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat gambar proyeksi isometri, dimetri, dan oblique secara manual. Jadi nanti peserta didik karena sekarang ini masih kelas 10, ya belajarnya adalah secara manual. Nantinya jika sudah di tingkat 2 atau kelas 2, nanti kita akan belajar menggunakan aplikasi. Ya, biasanya kita menggunakan aplikasi SolidWorks. Oke. Sampai sini bisa dipahami dulu peserta didik semuanya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Ya. Kemudian apakah gambar teknik 3 dimensi? Ada yang bisa jawab? Oke. Oke, siswa Abimanyu, silahkan menjawab. Silahkan. Siap, izin Pak. Menurut saya untuk gambar 3 dimensi ini berupa benda yang memiliki volume, Pak. Oke, gambar teknik adalah gambar yang memiliki volume. Ada yang lainnya yang bisa menyampaikan? Oke. Siswa Fabian, silahkan. Siap, menurut saya gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki tinggi, luas, dan panjang. Oke, gambar yang memiliki tinggi, apa lagi tadi? Luas dan panjang. Oke. Ya, dari pengertiannya. Pengertian gambar 3 dimensi. Yang pertama, gambar menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi secara bersamaan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Fabian. Oke, siswa Fabian tadi menyampaikan ada menunjukkan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang pertama adalah proyeksi isometri. Ya. Proyeksi isometri, ya. Yang pertama, sudut antar sumbu adalah 120 derajat. Jadi tadi yang seperti disampaikan ada 3 buah sumbu atau sudutnya adalah 120, ya. Ada sumbu X, Y, dan Z. Proyeksi dimetri. Ya. Yang pertama, sumbu X dan Y tidak memiliki sudut yang sama besar. Berarti X dan Y-nya, sumbunya atau sudutnya adalah berbeda. Proyeksi oblique, ya, atau biasa disebut dengan proyeksi miring. Ya. Yang pertama, tampak depan digambar sebenarnya atau true shape, ya, sama. Ya, jadi yang tampak depan digambar sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah perbandingannya. Nah, perbandingan dari ketiga buah proyeksi tadi. Ya, ada jenis proyeksinya, sudut sumbunya, skala, dan keunggulannya. Jenisnya ada 3 tadi, ada isometri, dimetri, dan oblique. Nah, ini gambarnya. Nah, langkah-langkahnya yang dikerjakan, ya, langkah-langkah yang dikerjakan. Ya, yang pertama adalah kita nantinya membuat garis horizontal dulu. Ya, membuat garis horizontal dulu. Bisa pakai penggaris segitiga, bisa menggunakan penggaris lurus. Nah, selanjutnya kita tentukan titik tengahnya dulu. Titik tengahnya di mana? Nanti peserta didik nyiapkan titik tengahnya, kemudian tarik garis, ya. Karena kita isometri, dia menggunakan sudut adalah 30 derajat dari sumbu horizontal. Oke, ada yang ngantuk? Ya, mungkin agak membosankan ya, kelamaan mungkin ya. Jadi agak ngantuk, tidak apa-apa, disimak dulu supaya nanti dalam kita mengerjakan, ya, bisa lancar, ya.
Jadi diusahakan jangan ditahan dulu ngantuknya. Kamu ngantuk ya? Ya, cuci muka dulu sana. Nah, cuci muka dulu, enggak apa-apa. Nah, cuci muka dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Jadi seperti dicontohkan atau digambarkan di video tersebut tadi, dalam menggambarnya kita semuanya dilakukan pakai penggaris dua. Jadi bisa pakai penggaris segitiga ya sama sisi atau penggaris siku ya. Intinya digunakan bergandengan atau menggunakan penggaris yang lurus. Intinya semuanya tetap harus bergandengan ya, berpasangan supaya tidak terjadi kemiringan atau mungkin garisnya ada yang tidak ketemu. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup bisa dipahami ya? Oke. Supaya tidak ngantuk sebelum nanti kita ke materi berikutnya, kita laksanakan ice breaking dulu ya. Tangan menjauh, tangan mendekat, tangan mendekat, tangan menjauh, tangan mendekat, tangkap. Oke. Di sesi 3 tadi di pertama banyak yang tertangkap. Di sesi kedua 3 siswa yang ketangkap. Di sesi yang terakhir tidak ada yang ketangkap. Berarti semakin konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kemudian di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak juga sering sampaikan bahwasanya kalau di gambar teknik peserta didik harus membawa alat gambar ya. Hari ini sudah dibawa belum alat gambarnya? Oke, dikeluarkan dulu alat gambarnya. Dikeluarkan dulu, disiapkan dulu. Ya. Mungkin buku tulisnya ditaruh di laci dulu, buku tulisnya. Yang di atas alat gambar saja. Ya, tidak usah pakai garis tepi, tidak usah pakai etiket dulu. Kita hari ini pekerjaannya atau tugasnya adalah latihan menggambar. Ya, latihan menggambar. Ya, kita hari ini latihan dulu, nanti Bapak koreksi, nanti jika ada kesulitan dan sebagainya, kita saling bertanya. Dan peserta didik dicoba menggambar ya. Kira-kira gambar ini ya, kalau saya tempatkan di kertas gambar ini di ukuran yang A4 ini, kira-kira cukup nggak? Cukup ya? Cukup. Berarti skalanya berapa banding berapa kalau cukup? 1:1. Kristan kenapa tidak pakai penggaris? Ketinggalan, Pak. Penggarisnya ketinggalan. Ya, Pak. Kok bisa ketinggalan? Tadi malam sudah disiapin tapi Tadi malam sudah disiapkan, tapi ketinggalan ya. Ya udah, nanti saya carikan penggaris dulu ya. Ya, saya cari si penggaris. Nanti yang penting kamu nyoba dulu, belajar dulu ya. Jangan sampai kita tidak belajar. Ya. Fabion susah ya, kesulitan ya, kesulitan. Oke, sini Bapak kasih contoh dulu ya. Nah, sini. Bapak kasih contoh dulu. Pinjam atau minta kertas baru lagi sini supaya nanti ini untuk sampel. Kertas lagi ada? Siap. Ini, Pak. Ya. Oke. Oke, jadi prinsipnya kita nanti kalau gambar prinsipnya pakai penggaris dua ya. Yang satu diam, yang satu bergerak.
silakan Fabian. Siap, izin saya ingin mengoreksi untuk LKPD milik rekan saya bernama Dafli. Di sini punyanya Dafli ya? Ya, Pak. Ya, ini LKPD latihannya punya Dafli. Oke, Fabian silakan dikoreksi. Siap, koreksi dari saya. Mungkin ini untuk semua garisnya udah lurus dan rapi. Oke. Cuman garis sudah lurus. Siap. Oke, terus apa lagi? Ini untuk isometrinya juga sudah sesuai, Pak. Oke. Isometrinya juga sudah sesuai. Terus apa lagi? Sampaikan, Fabian. Siap, kekurangannya mungkin ini, Pak. Di kertasnya kotor, Pak. Oke, kekurangannya yang pertama adalah kertasnya di sini kertasnya kotor di bagian bawah. Kertasnya kotor. Izin saya di sini mengoreksi LKPD hasil rekan saya itu Aidan. Punyanya Aidan. Siap. Oke, punya Aidan ya. Oke. Untuk punya Aidan ini sudah benar gambarnya. Hanya saja ada beberapa garis yang double-double, Pak. Ada beberapa garis yang double. Siap. Oke, Dava silahkan menyampaikan tugasnya. Punya siapa, Dava? Izin, ini punya Ida Bagus. Punya Bagus. Siap. Oke, koreksinya atau evaluasinya dari tugasnya yang dikerjakan. Mungkin ini yang saya lihat juga sama. Ini garisnya tebel. Garisnya tebal. Ya, sama ada garis yang kelebihan juga belum dihapus. Oke, garis berlebihan belum dihapus. Oke, ya. Sebagai contoh, ketika saya yang mengkoreksi, ya mungkin saya sekarang yang koreksi, ya. Secara sepintas dilihat gambarnya adalah sudah betul. Secara umum gambarnya sudah betul. Tetapi ada beberapa koreksi. Yang pertama, ya, nantinya ketika peserta didik ini mengerjakan di rumah, silahkan dikerjakan posisinya ada di tengah-tengah supaya rapi dan sebagainya, ya. Kemudian sisa kertas, sisa penggarisnya, sisa garis dibersihkan. Diusahakan tangannya tetap bersih atau kering, ya, seperti itu. Jadi hari ini di kelas ini kita adalah untuk latihan. Tetapi nanti silahkan nanti peserta didik melanjutkan pekerjaan ini di rumah supaya lebih tenang, lebih rileks, ya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya bisa selesai. Nah, sekarang supaya tidak ngantuk kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke? Oke. Sekarang dari Habib, maju Beb. Maju Beb. Ayo Beb, maju Beb. Ayo Beb, maju Beb. Maju, bentar dulu Beb, bentar. Kita ice breakingnya adalah tebak warna, ya. Habib nanti saya minta untuk tebak warna. Oke ya, hadap ke sini dong dilihat. Nah, di sini. Nanti Habib silahkan teriak yang keras ya. Paham? Saya misalnya nih saya kasih contoh dulu. Hijau. Oke, kurang keras. Bisa nggak keras lagi? Kayak kamu kalau lagi mimpin upacara tuh, siap, gerak. Nah, itu. Masa di kelas nggak ada suaranya, gitu loh, ya? Jangan takut sama Pak Andrika nggak menggigit, oke? Nah, diulangi. Belum berubah, warnanya sudah ganti, belum ganti udah berubah sendiri ya. Oke. Ya, tinggal ngulangi ya. Oke. Oke, bisa ya? Oke. Siap-siap. Ya. Siap-siap ya, Beb ya. 1, 2, 3, teriak yang kencang. Betul? Konsentrasi ya, Beb. Ya, konsentrasi ya. Yang salah tadi di mana? Ungu. Apa warnanya? Coklat. Ya.
Habib ya, konsentrasi. Oke, siap ya Habib ya. Oke, 1, 2, 3. Oren, oke, kasih aplaus buat Habib. Oke, silakan dulu Habib. Oke, berikutnya. Oke, Forsa. Neorensa. Sorry, yang namanya hampir mirip-mirip. Oke, melatih konsentrasi. Ya, konsentrasi. Oke ya, konsentrasi ya. Ucapkan yang keras, badannya gede, suaranya harus lebih gede dari saya. Oke, 1, 2, 3. Hijau, coklat, merah, hijau, coklat. Oke, betul? Ada yang salah? Ini apa? Dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa ya evaluasi ya, ya yang tadi Bapak tulis di depan ini. Ya, ada beberapa evaluasi. Ya, nantinya peserta didik ya diharapkan ya nanti setelah pembelajaran ini selesai di rumah silahkan nanti menggambar lagi yang bagus, yang baik, teliti ya, jangan sampai kotor lagi ya. Ada beberapa poin ini, ada kertasnya kotor dan sebagainya, ada beberapa poin ya, ini nanti kita koreksi bersama. Dan ini saya rasa masing-masing peserta didik juga ngalami ya kan, mesti ngalami. Bapak pun ketika menggambar mesti juga ada waktunya ketika harus salah. Kita ketika menggambar salah harus ngulang lagi ya, itu namanya sebuah proses ya. Tidak ada kita gambar terus langsung sempurna ya. Saya yang sudah gambar, Pak Guru yang sudah gambar sudah puluhan tahun saja mesti ada kalanya salah, itu manusiawi. Jadi nanti peserta didik diharapkan lebih jeli, lebih teliti ya, tidak boleh putus asa ya, karena kita semuanya adalah proses. Oke, sebelum nanti kegiatan ini diakhiri, Bapak pengen masukkan saran dari peserta didik semuanya. Siapa ini yang mau memberikan saran? Siapa nih? Oke, Hanif. Oke, boleh memberikan saran kepada Bapak Guru atau untuk pembelajaran ini. Saya izin Pak, mungkin untuk bagi rekan-rekan saat Bapak sedang menjelaskan bisa lebih memperhatikan, atau jika bingung bertanya, jangan hanya diam saja dan akhirnya bingung di belakang Pak. Oke, berarti intinya nanti harapannya teman-temannya ketika Bapak menjelaskan tentang pembelajaran lebih konsentrasi ya, supaya nanti dalam mengerjakannya lebih lancar. Ada lagi? Oke. Aidan, maaf, Adiat maaf. Oke, silakan memberikan masukan. Masukan saya untuk Bapak. Oke, boleh. Untuk ketika menjelaskan jangan terlalu terburu-buru Pak, supaya jelas dan mudah dimengerti Pak. Oke, ya. Berarti supaya tidak terlalu cepat ya. Oke. Ada lagi yang memberikan saran usul? Siapa? Izin saya Pak. Oke, silakan. Saran untuk Bapak, mungkin Bapak menjelaskannya jangan terlalu cepat-cepat, karena saya masih bingung, karena saya belum fasih, belum lancar mengerjakan. Belum lancar, oke. ya. Tidak usah cepat-cepat Pak ya, pelan-pelan saja. Dan itu bisa diulangin lain harinya Pak, besok-besoknya. Oh, lain waktu bisa ya. Boleh. Oke, terima kasih ya. Ada beberapa masukan dari teman-teman kalian, sangat-sangat membantu atau sangat-sangat mengapresiasi ya. Nanti untuk koreksi kita bersama, termasuk Pak Guru sendiri, nantinya harapannya lebih baik kembali ya. Oke, terima kasih sarannya.
Jadi untuk refleksi pada kegiatan pembelajaran saat ini ya. Oke. Ya, yang pertama ya, gambar 3 dimensi penting untuk memahami bentuk nyata sebuah benda ya. Kemudian setiap jenis proyeksi memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, latihan terus-menerus menggambar manual agar lebih mahir dan presisi. Ya, jadi kurang lebih kesimpulan dari kegiatan pada pertemuan kali ini kurang lebih ada beberapa poin ini yang mungkin bisa Bapak simpulkan. Mudah-mudahan nantinya peserta didik bisa memahami ya. Nanti pekerjaannya silahkan dikerjakan kembali, dilanjutkan lagi di rumah ya. Bisa? Nanti di pertemuan berikutnya minggu depan akan Bapak sampaikan atau mungkin jika perlu akan Bapak ulang kembali materinya. Tidak apa-apa, nanti yang kurang paham silahkan menyampaikan, Pak masih kurang paham, saya ulangi lagi, tidak masalah. Yang penting nantinya peserta didik bisa atau mampu menggambar ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti diharapkan peserta didik tetap membawa kelengkapannya ya, yang sudah disiapkan silakan dikerjakan. Jika nanti masih ada yang kurang paham, silahkan peserta didik boleh mungkin WA Pak Guru, Pak Andrika, boleh telepon atau mungkin ya di grup bisa sampaikan, Pak ada kesulitan gambarnya ini bla 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 dan sebagainya, boleh. Kemudian jika memang membutuhkan tutorial bisa dilihat di channelnya Pak Andrika, di YouTube ada, di TikTok ada. Ya, nanti materinya ini sudah Bapak sampaikan semuanya di plafon tersebut ya, di YouTube maupun di TikTok. Nanti peserta didik boleh silahkan melihat ya. Nah, mungkin sambil di rumah sambil ngerjakan sambil lihat-lihat, oh ternyata caranya seperti ini, saya lebih mudah seperti ini ya. Kalau teman saya mungkin caranya seperti ini. Yang penting kalau caranya boleh mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Jadi yang penting itu adalah apa? Kira-kira kalau Pak Andrika menyampaikan hasil itu penting ya, tetapi proses itu jauh lebih penting. Ya, jadi karena proses itu adalah di mana kita belajar. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin pertemuan pada kali ini Bapak cukupkan dahulu, mudah-mudahan peserta didik semuanya bisa memahami ya. Dan teman-teman kalian yang pada pagi hari ini tidak berangkat, tolong nanti dibantu, diajak ya, supaya nanti jangan sampai ketinggalan materinya. Disampaikan, oh kemarin ketemu Pak Andrika materinya tentang ini, disampaikan ya. Diharapkan nanti temannya hari ini yang tidak masuk, minggu depan sudah bisa masuk, terutama yang sakit-sakit. Yang dinas luar juga sama ya, lagi baru dinas luar, ada kegiatan di luar, nanti juga jangan lupa tolong materinya disampaikan. Oke, mungkin itu aja yang Bapak dapat sampaikan ya. Kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Oke, silakan untuk laporan. Duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Untuk mengakhiri pembelajaran. 2, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.